Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Saudara, tema kita hari ini adalah oase di padang gurun. Bacaan kita diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Saudara, perjalanan hidup manusia tidak selalu statis, tetapi dinamis. Kadang kita berada di tempat yang baik, tapi tak jarang saudara kita berada di tempat yang kurang baik. Gambarannya seperti padang gurun. Dan kalau kita berada di tempat yang baik, kadang saudara kita lupa bersyukur. Kalau berada di tempat yang kurang baik atau situasi buruk, sudah pasti saudara kita akan bersungut-sungut. Nah saudara, gambaran hidup kita itu tidak beda jauh dengan perjalanan orang Israel yang menuju tanah perjanjian. Perjalanan dengan Tuhan pun tetap membuat Israel bersungut-sungut ketika perjalanan itu tidak ideal bagi mereka ketika mereka jalani. Di Mara misalnya saudara di pasal 15, mereka bersungut-sungut ketika air yang mereka minum pahit. Dan Tuhan mendengar sungut-sungut mereka dan membuat air di Mara menjadi manis. Lalu mereka sampai di Elim. Di Elim sudah dicatat mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Tidak dijelaskan apakah mereka bersyukur dengan oase di Elim. Tetapi kisah berlanjut, mereka bertemu kembali dengan situasi padang gurun Sin. Mereka mulai lagi bersungut-sungut dan berujar, seandainya kami mati tadinya di Mesir ketika duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Gak apa-apalah, meskipun jadi budak menderita daripada mati di padang gurun karena kelaparan. Nah saudara, gambaran ini menggambarkan ya begitulah hidup kita. Tidak pernah bersyukur dan tidak pernah puas. Serba salah saudara jadinya. Nah, saudara, Nasari ini memperlihatkan pada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Meskipun kita sering bersungut-sungut, Ia selalu mendengarkan sungut-sungut kita. Tuhan Allah berfirman kepada Musa bahwa Ia akan menurunkan dari langit hujan roti bagi Israel. Nah, saudara, roti mana menjadi oase bagi Israel dalam perjalanan di padang gurun? Di tempat yang sulit mendapatkan makanan, di situ Allah menyediakan. Bahkan bukan hanya roti kalau kita lihat. Allah juga memberi mereka daging burung puyuh. Oase di padang gurun selalu Allah sediakan bagi mereka. Termasuk juga bagi kita. Dalam kehidupan yang kita jalani, saudara, kita hanya perlu percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan di tengah padang gurun sekalipun. Selalu ada yang Allah perbuat dalam segala permasalahan hidup yang kita jalani. Jalannya memang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dia selalu membuat kita takjub, terpesona, tergetar. Maka itu sudah tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bersyukurlah dan kurangilah bersungut-sungut. Jika ada tantangan hidup, berdoalah dan bergumullah. Tidak perlu kita bersungut-sungut. Dia tahu, saudara, yang terbaik bagi saudara dan bagi saya.
Tuhan memberkati saudara hari ini. Amin.